nama saya Nisa Aprilia. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melakukan analisis keuangan perusahaan Bank Mandiri dengan kode saham BMRI pada tahun 2020. Perusahaan Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 23 Juni tahun 2003, BMRI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO kepada masyarakat sebanyak 4 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran Rp675 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 14 Juli tahun 2003. PT Bank Mandiri Persero Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini beroperasi dengan nama Bank Mandiri. Produk perusahaan Bank Mandiri diantaranya ada produk simpanan mandiri yang terdiri dari tabungan rupiah, rencana, PALES, rupiah, tabunganku, dan deposit PALAS. Yang kedua ada produk pinjaman yang terdiri dari kredit kepemilikan rumah, serbaguna mandiri, bermotor, dan multiguna. Yang ketiga produk kartu kredit yang terdiri dari kategori swalayan, travel, world elite, golf, otomotif, dan lifestyle. Produk yang keempat, kartu debit. Produk yang kelima, investasi dan juga asuransi. Produk yang keenam, mandiri internet banking. Dan produk yang ketujuh, pengiriman uang. Berikut ini merupakan kondisi keuangan Bank Mandiri pada tahun 2020 memiliki nilai total aset mencapai Rp1.334.484 dengan total liabilitas mencapai Rp1.151.267.847. Lalu total nilai ekuitas Rp193.796.083. Berikut ini merupakan data hasil analisis saham perusahaan BMRI dengan total price sebesar 7.900, lalu nilai return on equity atau ROE sebesar 3,79%, lalu debt to equity ratio atau DIR sebesar 24,74, lalu dividen yield sebesar 4,80%, lalu margin of safety sebesar minus 3,94%. Lalu untuk metode diskon cash flow yang pertama ada data dividen, EPS, dan PER perusahaan BMRI pada tahun terakhir yaitu tahun 2022. Price mencapai 7.900, lalu untuk EPS mencapai 518,60 dan untuk PER mencapai 15,23. Lalu untuk metode diskon cash flow yang pertama, data rata-rata DPR dan EPS growth pada tahun 2020 perusahaan BMRI mencapai DPS sebesar 353,34, lalu untuk EPS pada tahun 2020 mencapai 367,00 dan untuk DPR pada tahun 2020 mencapai 0,9628. Lalu untuk data future value EPS pada metode diskon cash flow 1 untuk 10 tahun ke depan pada tahun 2032 mencapai 774,26. Lalu untuk akumulasi dividen pada metode diskon cash flow yang kedua, perusahaan BMRI untuk 10 tahun ke depan mencapai total dividen pada tahun 2032 sebesar 6.265,70. Pada perusahaan BMRI menggunakan future value harga saham menggunakan metode diskon cash flow 2 pada tahun 2032 akan diperdagangkan sebesar 8.725,91.
Lalu untuk perusahaan BMRI, future value total menggunakan metode discount cash flow 2, harga estimasi sebelum dividen sebesar 14.991,61 yang akan diperdagangkan pada tahun 2032. Berdasarkan hasil perhitungan valuasi saham menggunakan metode diskon cash flow ketiga pada perusahaan BMRI, berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2021, perusahaan BMRI memiliki harga wajar saham sebesar 5.665,76, sedangkan harga pasar perusahaan BMRI di pasar pada akhir Maret 2022 pada harga 7.900. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan BMRI pada Desember 2021 menunjukkan MOS sebesar minus 3,94%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan BMRI saat ini berada dalam kondisi undervalued. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan BMRI adalah tidak layak untuk diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di bawah dari 30%. Berikut ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, yaitu perbankan, yaitu Bank BCA, Bank BRI, Bank BJB, dan juga Bank Jatim. Berikut ini adalah hasil analisis discount cash flow atau DCF pada perusahaan BMRI meraih total price pada periode 31 Maret 2022 mencapai 7.900, lalu untuk nilai ROE sebesar 3,79%, lalu untuk nilai DER sebanyak 24,74%, lalu untuk dividen yield sebesar 4,80%, dan untuk MOS sebesar minus 3,94%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana dari kelas Ekonomi Syariah 4D. Langsung saja, di sini saya akan melakukan analisis keuangan perusahaan Bank Sentral Asia atau BCA dengan kode saham BBCA pada tahun 2020. Perusahaan Bank Sentral Asia didirikan pada tanggal 21 Februari tahun 1957. BCA melakukan penawaran umum perdana atau penawaran saham perdana atau IPO pada tanggal 31 Mei tahun 2000. PT Bank Sentral Asia Tbk bergerak dalam bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya. Produk perusahaan Bank BCA adalah: yang pertama ada tahapan BCA, terdiri dari paspor BCA Silver atau Blue, paspor BCA Gold, dan paspor BCA Platinum. Yang kedua ada tahapan ekspresi, yang ketiga ada tahapan Gold, yang keempat ada tahapan berjangka, yang kelima ada tapres BCA, yang keenam ada simpanan pelajar BCA, yang ketujuh ada tabunganku, yang kedelapan ada laku, yang kesembilan ada BCA dolar, dan yang terakhir yang kesepuluh ada deposito berjangka. Keuangan PT Bank Sentral Asia pada tahun 2020. Total aset 1 triliun. Untuk nilai ROE atau Return on Equity 16,5%, di mana jika nilai ROE-nya besar, maka perusahaan tersebut cukup efisien dalam mengelola keuangannya. Untuk nilai DER atau Debit to Equity Ratio 4,8%, di mana jika nilai DER-nya semakin rendah, maka perusahaan tersebut sedikit dalam menggunakan hutang. Untuk total liabilitas 890 miliar. Untuk laba sendiri, BCA menghasilkan laba bersih sebesar 27,1 triliun. Itu sudah sangat baik, karena setiap tahunnya selalu naik. BCA bergerak dalam bidang ini tentu tidak sendirian.
ada beberapa perusahaan pesaingnya seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan lain-lain. Bank BRI bergerak dalam bidang perbankan, sedangkan Bank Mandiri juga bergerak dalam bidang yang sama, yaitu perbankan. Valuasi saham metode diskon cash flow tahap 1 terdiri dari DPS 530, price 7.950, EPS 221,40 dan per 35,91. Future value EPS 10 tahun ke depan yaitu 608,47. Valuasi saham metode diskon cash flow tahap 2, total future value dividen 10 tahun ke depan dari tahun 2023 sampai dengan 2032 yaitu 2031,02. Estimasi harga saham sebelum dividen pada tahun 2032 yaitu 21.850,15 dan setelah dividen yaitu 23.881,17. Selanjutnya ada metode diskon cash flow tahap 3, harga wajar yaitu 9.025,38. Dan selanjutnya ada hasil analisis diskon cash flow untuk harga tahun akhir 31 Maret 2022 di 7.950, untuk nilai ROE 16,5%, untuk DER 4,8%, untuk dividen yield 1,66%, dan untuk nilai MOS sendiri di 14,68%. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan analisis keuangan perusahaan Bank BJB atau BJBR dengan kode saham BJBR pada tahun 2020. Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB didirikan pada tanggal 8 April 1999. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB mencatatkan sahamnya perdananya atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2010. Perusahaan ini bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan juga menjalankan sistem dual banking yang menyediakan layanan perbankan ke sistem konvensional dan sistem syariah. Produk perusahaan Bank BJB yang pertama ada BJB Tanda Mata, Giro Perorangan, Giro Non Perorangan, Piltuares, BJB Kredit Guna Bakti, BJB KPR, BJB Kredit Purna Bakti, dan BJB Kredit Pra Purna Bakti. Kondisi keuangan Bank BJBR pada tahun 2020, total equitasnya itu 12.005.800. Lalu total asetnya 140.934.002. Lalu total liabilitasnya 22.676.684.000 rupiah. Berikutnya merupakan analisis saham perusahaan BJBR pada 2020 dengan price 1.525 dan ROE 14,13% dan DER 10,25 dan dividen yield 10,27% dan MOS min 19,91%. Lalu selanjutnya metode diskon cash flow dalam data dividen, EPS dan PER. Pada tahun 2022 perusahaan BJBR price mencapai 1.525, lalu EPS mencapai 178 dan PER mencapai 8,57.
Lalu berikutnya metode diskon cash flow, data rata-rata DPR dan EPS Grow pada perusahaan BJBR pada tahun 2020. DPS mencapai 94,02, lalu EPS mencapai 171, lalu DPR mencapai 0,5498. Lalu berikutnya data future value EPS diskon cash flow 1 pada perusahaan BJBR dalam 10 tahun ke depan pada tahun 2032 mencapai 330,64. Lalu berikutnya metode diskon cash flow 2 akumulasi dividen pada perusahaan BJBR dengan total dividen 1.397,58. Pada perusahaan BJBR untuk future value harga saham menggunakan metode diskon cash flow 2 untuk diperdagangkan pada tahun 2032 mencapai 1.768,92. Lalu berikutnya perusahaan BJBR untuk future value total menggunakan diskon cash flow 2 harga estimasi sebelum dividen sebesar 3.166,50 yang akan diperdagangkan pada tahun 2032. Berdasarkan hasil perhitungan valuasi saham menggunakan metode diskon cash flow pada perusahaan BJBR berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2021, perusahaan BJBR memiliki harga wajar saham sebesar 1.196,71, sedangkan harga pasar perusahaan BJBR di pasar pada akhir Maret 2022 pada harga 1.525. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan BJBR pada Desember 2021 menunjukkan margin of safety sebesar minus 9,91%. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety tersebut dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan BJBR saat ini berada dalam kondisi undervalued. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan BJBR adalah tidak layak diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di bawah dari 30%. Berikut ini adalah hasil analisis diskon cash flow atau DCF pada perusahaan BJBR pada periode 31 Maret 2022 dengan PRIS 1525 dan ROE 14,13% dan DER 10,25 dan dividen yield 10,27% dan MOS minus 19,91%. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) dengan kode saham BJTM. Bank ini dikenal dengan sebutan Bank Jatim. Didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 yang bertempat di Surabaya. Perusahaan ini memulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor BUM 9/4/5 pada tanggal 15 Agustus tahun 1961. Sedangkan unit usaha syariah dibentuk dan dimulai pada tanggal 21 Agustus 2007. Bank ini memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa pada tanggal 2 Agustus 1990. Entitas induk terakhir dari bank ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk ruang lingkup kegiatan perusahaan ini, yaitu menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta beberapa kegiatan perbankan lainnya. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK)
mempunyai beberapa produk, di antaranya internet banking, mobil banking, tabungan simpeda, tabungan siklus, dan tabungan siklus falas. Itu beberapa produk dari perusahaan ini. Kondisi keuangan perusahaan BJTM pada tahun 2020 memiliki aset 83.619.452 miliar dengan total liabilitas 73.614.504 dan total ekuiditas 10.004.943. Lalu selanjutnya data hasil analisa saham perusahaan BJTM dengan total PRIM 790. Lalu nilai ROE 14,88%. Lalu DER dengan total 7,35. Lalu dividen years sebesar 8,9% dan yang terakhir MOS sebesar negatif 38,22%. Lalu untuk metode diskon cash flow atau DCF yang pertama ada data dividen, EPS, dan PER. Pada tahun 2022, PRIS mencapai 790,00. Lalu EPS 85,20 dan PER 9,27. Lalu untuk metode diskon cash flow DCF yang pertama, data rata-rata DPR dan EPS growth pada tahun 2022 DPS mencapai 48,20, lalu EPS 99,00 dan 0,5. Lalu untuk metode diskon cash flow DCF yang pertama, data future value EPS pada 10 tahun ke depan yaitu tahun 2032 mencapai 140. Lalu untuk metode diskon cash flow DCF yang kedua, akumulasi dividen untuk 10 tahun ke depan yaitu tahun 2032 mencapai 585,23. Lalu untuk metode diskon future value harga saham perusahaan perusahaan BJTM memiliki harga wajar berdasarkan perhitungan Bank Jatim bergerak di bidang ini tentunya tidak sendirian. Ada beberapa perusahaan pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Di antaranya yaitu Bank BRI, Bank BJB, Bank BCA, dan Bank Mandiri. Bank BRI. Siapa sih yang nggak tahu Bank BRI? Bank BRI pertama kali didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Tepatnya sudah 126 tahun didirikan. Pada tanggal 10 November 2003, BBRI memperoleh izin Menteri Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham BBRI atau IPO kepada masyarakat dengan harga saham per lembarnya hanya
Rp875. Perusahaan ini bergerak di sektor keuangan dengan subsektor perbankan. Produknya ada berbagai macam, di antaranya ada berbagai macam tabungan, produk asuransi, produk pinjaman, dan produk investasi. Kondisi keuangan Bank BRI pada tahun 2020 memiliki total aset mencapai 1.511 miliar atau tumbuh 6,7% dari tahun ke tahun. Total liabilitasnya mencapai 1.278 miliar dan total ekuitasnya mencapai 199 juta. Bank BRI menghasilkan laba bersih sebesar 18,66 triliun, serta menghasilkan return on equity sebesar 9,45%, yang menandakan perusahaan tersebut kurang efisiensi terhadap pengelolaan biaya, karena dapat dikatakan bagus jika nilai ROE di atas 15%. Untuk nilai debt to equity ratio-nya sebesar 6,47 kali, di mana jika nilai DER-nya semakin rendah, maka perusahaan tersebut sedikit dalam menggunakan hutang. Perusahaan pesaing yang sama-sama bergerak di sektor keuangan dengan subsektor perbankan, di antaranya ada BCTM BPD Jawa Timur, BJBR BPD Jawa Barat dan Banten, Bank Mandiri, serta Bank BCA. Hasil analisis menggunakan metode diskon cash flow atau metode DCF1 dari Bank BRI adalah pada tahun 2021 memiliki nilai DPS sebesar 80,81, price pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar 4.660, nilai EPS sebesar 194,80 pada tahun 2022, nilai PER-nya sebesar 23,92 dan nilai DPR sebesar 1,1052. Untuk nilai future value EPS pada perusahaan BBRI 10 tahun ke depan, di tahun 2032 nilainya sebesar 276,07. Lanjut ke metode diskon cash flow metode 2. Yang pertama ada berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode diskon cash flow estimasi akumulasi dividen yang akan diperoleh hingga tahun 2032 sebesar 2.621,08. Selanjutnya, future value harga saham perusahaan BBRI dengan menggunakan metode diskon cash flow pada tahun 2032 akan diperdagangkan sebesar 4.141,05. Untuk future value total pada saham perusahaan menggunakan metode diskon cash flow estimasi harga saham setelah dividen perusahaan BBRI pada tahun 2032 akan diperdagangkan sebesar 6.762,13. Selanjutnya metode 3, yaitu ada present value atau harga wajar. Berdasarkan hasil perhitungan valuasi saham menggunakan metode diskon cash flow pada perusahaan BBRI berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2021, perusahaan BBRI memiliki harga wajar saham sebesar 1.043,88, sedangkan harga pasar perusahaan BBRI di pasar pada akhir Maret 2022 pada harga 4.660. Selanjutnya ada analisis margin of safety. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan BBRI pada Desember 2021 menunjukkan margin of safety sebesar minus 8,23%. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety tersebut dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan BBRI saat ini berada dalam kondisi undervalued
Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan BBRI adalah tidak layak diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di bawah dari 30%. Hasil analisis diskon cash flow dari semua perbankan yang tadi disebutkan menunjukkan bahwa yang terbaik untuk diinvestasikan adalah perusahaan BBCA yang dimana nilai ROE-nya paling tinggi dan melebihi dari 15%, yang menandakan bahwa perusahaan tersebut sangat efisiensi dalam pengelolaan biaya perusahaan. Juga nilai PER-nya paling rendah yang dimana berarti perusahaan tersebut sedikit dalam menggunakan hutang, dan juga nilai MOS-nya paling tinggi di antara kelima bank tersebut walaupun nilai MOS-nya masih di bawah 30%.